Ya, selamat malam penonton di rumah, kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang bersama SMTP Paulus. Kali ini kami kedatangan tamu Oma Helen yang merupakan pengasuh senior dan mengetahui berbagai suka duka tentang berdirinya SMTP Paulus. Untuk itu kita kasih kesempatan buat Oma Helen untuk memperkenalkan diri Oma Helen di saat ini. Ya, selamat malam untuk semua yang juga bisa menonton dan mendengar apa yang kita lakukan. Kita pun nama tuh sederhana saja, biasa panggil Ellen Van Krieghoff. Oma Helen selama di sini Ya, potong pusa di Ambon dari orang tua. Jadi Sulama jadi penduduk asli Kuda Mati. Oke. Jadi Krieghoff itu penduduk asli Kuda Mati. Wait. Kalaupun dengar Fam, orang bilang itu orang barat. Barat tuh barat timur di Kuda Mati. Tahu ya. Oke, Oma Helen, sebelumnya Oma Helen punya aktivitas apa saja sekarang ini? Sekarang itu pensiun. Pensiun PNS dari Kopertis. Tapi isu pensiun dari Kopertis, saya pensiun dari tanggung jawab. Tanggung jawab apa nih? Tanggung jawab dalam keluarga. Oh iya. Jadi gini Oma Helen, Oma Helen merupakan salah satu pengasuh dan bisa dibilang orang-orang yang punya sejarah dengan SMTP Paulus saat ini. Bisakah Oma Helen ceritakan kenapa sampai Oma Helen mau menjadi pengasuh? Ya, beta mau bilang kenapa sampai mau jadi pengasuh. Beta mau bilang ke muka, beta jadi pengasuh juga saya belum sini. Ketika melihat bahwa kondisi ini, bagaimana kita melihat anak-anak punya perkembangan dan pertumbuhan, ayah tertarik sendiri. Lebih baik bentuk sekolah minggu. Dan saat itu didukung oleh koordinator kita bentuk sekolah minggu. Sekolah minggu jadi ketika beta pengasuh yang pertama itu beta pun saudara satu Sylvie Tualauru, biasa ketua panggil Pipi, dan Obe Franz. Itu ketua tiga itu pengasuh yang pertama yang ada di sekolah minggu, membangun sekolah minggu. Dan sekarang SMTP Paulus. Sekolah minggu unit 7 Kumatu. Oh, dulunya Unit 7 Kuda Mati. Wah, ini tuh dia disingkat Kumatu. Kemudian nanti dia berubah menjadi unit 9 setelah pemekaran. Kemudian juga dia berubah menjadi Penya. Setelah dia menjadi Peniel, kemudian dimekarkan lagi Peniel sendiri, Paulus sendiri. Jadi berangkat dari perjalanan yang dimulai dengan 3 orang itu, kemudian dia bertambah terus. Dan kalau sekarang ini cuma anak sekolah minggu tuh seputar lingkungan saja. Tapi dulu ketemu sini, naik sampai di Pompani. Itu anak sekolah minggu sampai di atas. Soalnya di atas belum bentuk sekolah minggu, tapi ketemu sudah. Karena dalam Kumatu 7 itu. Iya. Ini 7 Kumatu. Karena ketemu sudah dibentuk sekolah minggu, jadi itu yang dari atas tuh orang turun, belum tertarik. Ini ketemu sih ada sekolah minggu. Entah apa yang menarik dorang, tapi itulah kerja roh tuh. Dan dorang melihat ketemu keberadaan itu. Jadi dari tiga orang tadi yang Oma Helen sebutkan, 3 perempuan. Iya, 3 dan perempuan. Membentuk sekolah minggu di unit awalnya di unit Kumatu unit 7. Dan kemudian berkembang jadi Peniel dari Paulus dan sebagainya. Dan Oma Helen juga merupakan salah satu ketua pengasuh pertama. Ya, ketua pengasuh pertama. Bisakah Oma Helen ceritakan
pengalaman suka dan duka yang Umailen alami pertama kali, apalagi mendirikan sekolah minggu saat itu. Jadi ketika sekolah minggu itu ketong sudah dirikan dulu, ketong yang bentuk ketua, sekretaris yang dalam kebersamaan itu. Jadi belum bisa dibilang ketua gitu Kak? Atau gimana? Ketong sih ada bilang kata ketua sih. Jadi ketong saling menghargai. Dong rasa kata mangkali beta tua kah, beta bagaimana begitu tuh. Jadi sing ada ketua. Baru kalau minggu di sini, dalam rumah sini. Rumah buka rumah ini, rumah atap, rumah gaba-gaba. Atau ini rumah buat berdiri tahun 82, tapi sekolah minggu tuh sebelum 82. Jadi itu ketemu pengalaman. Enak sekali. Ketika ketemu boleh berhadapan dengan anak-anak, itu paling enak. Sukacita tersendiri. Apalagi kalau pada saat ketemu bentuk sudah tunas itu, kalau sekarang yang tahu dong tunas dong bikin apa. Tapi dulu ketong kalau sekolah minggu lalu pada saat tunas kebanyakan ketong ambil bahan dari luar. Pengalaman-pengalaman hidup yang kenyataan-kenyataan yang ketong lihat anak. Kalau beta masa itu banyak buku-buku kecil itu beta pakai. Tapi selain buku kecil itu kiasan-kiasan cerita itu yang beta bawa untuk anak-anak pada saat masih menyambung dengan Umailen punya proses berdirinya SMTPI, dan kira-kira itu tahun berapa Umailen? Tahun berapa sampai SMTPI itu dia ada yang mulai dari unit Kumatu unit 7 itu? Tahun 72 kah? 72. 1972. Lama tuh. Sampai sekarang Paulus hitung saya 2021. Dan Paulus bagian dari 1972 itu sampai sekarang. Paulus bagian dari 1972. Berarti Umailen punya sejarah sendiri dalam mendirikan SMTPI. Pada saat Umailen menjadi pengasuh saat itu, apakah ada tanggung jawab lain? Apalagi tadi dibilang pensiun Kopertis. Bagaimana Umailen mensiasati waktu mengasuh dengan waktu bekerja di Kopertis itu? Waktu itu bekerja di Unpati. Unpati. Pada saat mengasuh itu juga, dia belum kerja. Mengasuh belum kerja, masih kuliah. Saat kita mengasuh juga saya belum sini. Tahan Umailen belum sini. Apakah saat itu apa saja syarat yang belum ada aturan? Belum ada aturan. Lanjut Umailen. Belum ada aturan. Jadi ketika membutuhkan ya ketua merasa bahwa ketua bertanggung jawab, terpanggil untuk melayani. Tapi dari pihak gereja tidak keberatan itu. Nanti sudah bisa mengasuh sudah tahun berbeda sih. Mengasuh 2 tahun. Berarti dari 72 berarti 74. Jadi di belakang. Firani kiri kamu. Kuliah dulu baru sih. Terus bagaimana aktivitas Umailen dari tahun 72 mendirikan SMTPI dan sampai terakhir memutuskan untuk tidak menjadi pengasuh? Itu alasan apa sebenarnya? Ketua merasa berdosa ketika waktu yang ketua harus melayani ketua sih ada. Pulang tugas, pulang kantor kalau terlambat, ketua mau melayani waktu yang sudah ditetapkan kan ketua mesti jadi contoh untuk anak-anak. Sedangkan anak-anak sudah datang, ketua belum ada, ketua sih ada. Jadi itu yang menjadi alasan. Iya. Jadi alasan untuk kan yang lain sudah ada. Pengganti tenaga lain sudah ada. Sudah. Berarti itu orang punya tanggung jawab ketua yang lepaskan. Yang penting kan. Bagaimana proses Umailen berhenti, ya bisa dibilang berhenti dari aktivitas mengasuh itu? Apakah karena cuman
dorongan kesibukan saat itu ataukah ada dorongan-dorongan lain yang membuat Tidak ada. Mau pikir itulah. Ketong berdosa kok ketong waktu tugas. Ketong belum pulang. Itu tanggung jawab tuh. Sekalipun waktu itu ketong masih muda. Masih muda sekali tuh. Tapi itu suara rasa tanggung jawab. Pikir berdosa nih. Terus yang datang nih sekolah minggu, datang di tunas. Sekolah minggu hari minggu, tapi tunas itu. Senin Kamis. Senin Kamis. Iya. Kan kelas-kelas tuh berjenjang. Jadi bisa Umayyah bisa ceritakan jadi di hari Senin itu kelas apa saja, terus di hari Kamis itu Iya, 1 minggu 2 kali tuh. Senin Kamis kan tunas. Nanti hari Senin tuh biasa remaja kah? Biasa yang kecil. Remaja. Kamis remaja, Iya. yang Senin untuk anak ini. Jadi berarti saat itu hanya 2 jenjang, masih dibilang 2 jenjang gitu ataukah jenjang anak sendiri dan remaja sendiri atau jadi sih Om? Masih jalan. Oke. Jadi karena kesibukan tadi Om Helen punya kesibukan di tempat kerja, kemudian di sekolah minggu, dan itu yang memutuskan untuk berhenti. Tapi pasti sejauh itu juga ada punya sukacita tersendiri dengan anak. Luar biasa. Bagaimana sukacita. Om Helen bisa ceritakan saat itu ketika lelah pulang kerja, kemudian ada tunas? Ah, itu orang itu sing tergambar ya. Ketemu sukacita tuh sing tergambar. Yang bisa ketemu bilang, tapi ketemu rasakan. Apalagi kalau sama-sama dengan anak remaja. Ketemu berjalan tunas sampai di berjalan baku polo dengan anak remaja. Jalan baku polo, ikut jalan besar gitu, jalan baku polo. Itu sukacita tersendiri ketika ketemu ada rendong. Di situ dong bisa cerita bagaimana dong pengalaman, dan pada saat-saat yang seperti itu juga merubah dorang, merubah. Yang dulunya nakal-nakal kayak semi Huai itu yang dibilang. Aduh, nakalnya bukan main. Tapi ketika dia bergabung dengan ketua, dia perubahan luar biasa. Itu yang ketua dapatkan itu di ketua anak asuhan. Makanya sampai sekarang jangan kata dalam otak apa dia berteriak. Itu kesan-kesan yang ketua bisa ingat. Satu lagi pertanyaan Om Helen. Jadi saat itu kan anak-anak punya karakteristik berbeda. Nah, bagaimana Om Helen melihat anak-anak saat itu dengan anak-anak di zaman sekarang ini, saat sekarang itu? Dan apakah perbedaan jauh menurut Om Helen, jauh ataukah bagaimana gitu, bisa ceritakan? Luar biasa. Kalau mau bilang juga perbedaan langit dan bumi. Kenapa begitu? Anak-anak dulu itu dorang betul-betul ketika ketua mengarahkan dorang ikut. Dorang paling menghargai. Dorang paling menghargai. Berbeda dengan anak sekarang. Dorang langgar ketua orang tua saya dorang tersuara. Tuh, itu anak-anak sekarang. Saya tahu dorang dapat didikan bagaimana dari rumah. Itu ketua saya tahu. Kalau anak-anak yang dulu tuh luar biasa, bukan puji dorang, tapi itulah dorang. Kan masih bisa baku dapat usi Yus dong, usi Ine dong, usi Grace dong, Revi. Itu dong, itu ketemu anak asuhan semua tanya saja. Bagaimana ketika dong masih ada yang ketua. Pertanyaan lagi Om Helen. Ketika Om Helen menjadi pengasuh saat itu, apalagi awal-awal membentuk sekolah minggu Kumatuni 7 itu, adakah program yang mengesankan yang Om Helen dan teman-teman lakukan untuk anak-anak yang masih diingat sampai saat ini? Ada. Apa? Ketong sering keturang apa? Aduh. Dengan ranting-ranting lain tuh. Oh, SMTP yang lain? Iya. Ketong koinonia nih. Oh, koinonia. Sampai lupa deh koinonia sepotong tuh. Ada yang ketong berkemah
Berkemah. Katong berkemah di mana? Mahia. Pernah berkemah dengan anak-anak SMTP. kelompok remaja di Mahia. Dari itu acara malam. Itu tahun berapa? Sing ingat Oh, nih. sing ingat. Malam. Acara dari sore itu sampai malam sampai pagi. Jadi ketua sen dalam rumah sen. Di dalam pohon-pohon bersaudara pun dusun-dusun itu ketua ada situ. Tapi bagaimana antusias orang tua saat itu untuk memberikan anak-anak? Orang tua percaya anak-anak untuk ketua pengasuh. Oh, Tuh. Karena kan ketuanya setiap saat ketua mendatangi dorang itu di rumah-rumah. Jadi orang tahu bagaimana keturang para pengasuh saat itu punya karakter, punya sifat dan pembawaan. Jadi orang tua berani untuk memberikan anak-anak keluar sama-sama dengan ketua pengasuh. Dan anak-anak juga dengar-dengaran. Itu yang dibilang tuh. Ketika ketua keluar, ketua buat acara fellowship itu. itu tahun berapa? Sing ingat. Oh, saya ingat lagi. Acara fellowship itu beberapa kali ketemu. Yang terkesan itu kumpul 3-4 orang, 5 orang, satu pengasuh itu jadi berbagi. Orang sembahyang sampai dia menangis. Itu yang kita dapatkan di anak-anak. Yang dibuat. Sekarang udah apa-apa. Karena sekarang udah apa-apa dong langgar terus yang perlu suara orang tua dulu macam pagar di buka pintu kong tuh. Tadi Om Ellen banyak menceritakan soal anak-anak nakal saat itu. Tapi adakah yang di dalam pemikiran Om Ellen bahwa anak-anak yang nakal saat itu dan berhasil saat ini dianggap berhasil? Entah itu dia jadi orang hebat, orang besar yang punya jabatan, dudukan. Terus bagaimana Om Ellen punya perasaan ketika melihat mereka sukses gitu? Senang. Atau ada contoh gitu? Banyak nih, contoh banyak. Jamai tadi yang dibilang kayak Semi itu nakal amat, tapi ketika dia berubah dan dia sudah jadi bapak, itu dia sendiri bilang dong beta pun pengasuh di bawah nih yang bikin beta berubah. Itu ketemu pun kebanggaan tersendiri. Karena yang ketemu berikan untuk orang tuh dong buahkan apa tuh kalau sing tinggal jahat terus. Terus saat itu kan anak-anak apalagi dari kuda mati banyak dan tidak menutup kemungkinan sekarang ini kan ada dari rumah tingkat, ada dari mana. Apakah saat itu ada terjadi pertentangan, perkelahian gitu di anak-anak sekolah minggu? Selama bisa jadi pengasuh sih pernah ada perkelahian, sih pernah ada, malah kalau dong baku dapat gitu, dong punya senang itu. Apa pula kalau koinonia ada yang nanti itu dong paling senang nih. Berbeda sekali kita bilang, berbeda sekali dunia dulu dengan sekarang. Bukan ketemu sombong dan angkuh, bukan. Tapi itu ketemu kesaksian bagaimana ketemu bisa dapat anak-anak yang kalau satu saat dapat pendeta Yopi Tinisela baru tanya ketemu almarhum Deni yang sing ada Usius Revi itu untuk tanya kalau cerita dan dong lagi ketemu itu dong bilang bagaimana itu yang kayak untuk kita mau bilang pengasuh yang sekarang dia harus melihat banyak, dia berbenah diri sebelum dia memberi keluar, dia harus membersihkan dia dulu. Karena ketika dia berdiri sebagai pengasuh itu dia kaca tuh, dia kaca dan melalui dia orang kaca dulu kita di sini. Kalau kaca itu bersih berarti Oke, Om Ellen. Pertanyaan terakhir, apa harapan Om Ellen untuk sekolah minggu Kebaran Injil SMTP Kelompok Paulus ke depan dalam perjalanan pelayanannya gitu? ya
yang sangat kita harapkan mulai dari dia punya pengasuh yang marah. Bukan berarti beta koreksi, tapi beta mau bilang tadi kita sudah katong berbenah diri, katong lihat katong terpanggil sebagai pelayan, katong sebagai pengasuh, katong su asuh katong diri betul dulu ke belum? Itu pertama. Yang kedua, ketika katong keluar, katong bisa ceritakan yang baik, nampakkan yang baik pak anak-anak tuh kesini. Jangan ketika katong langgar dengar anak-anak mama, katong sih bisa tagor. Anak-anak sekarang dong yang perlu kata ini orang tatua saya dong bisa mati. Tapi dulu tuh saya pernah lah ketemu dan ketemu dia sekarang ini pengasuh. Beta tanya ini dua pengasuh. Setiap sekolah minggu tuh ada nas hafalan untuk anak-anak. Kalau di materi ada di kurikulum, Tapi yang Kalau keturunan dulu tuh saya pernah punya kurikulum, tapi keturunan kait yang kena. oke. Anak-anak kecil-kecil. Itu ya keturunan benar-benar kecil. Luar biasa. Oke, Mama Helen, terima kasih tentang saya diskusi bercerita tentang pengalaman Uma Helen mengasuh. Terima kasih untuk waktunya Uma Helen. Untuk penonton di rumah, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, terima kasih.